Negeriku, kembali lagi di podcast jpnn.com bersama saya Yesi Artada. Di podcast kita kali ini akan berbincang santai dengan rektor dari Universitas Tarumanagara, yakni Profesor Dr. Agustinus Purna Irawan. Beliau adalah salah satu rektor ternama di Indonesia. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Halo Prof. Agus. Halo, Sehat, apa kabar? Prof? Sehat apa kabar selalu. nih, Prof? Amin, sehat selalu. Iya, Prof. Sekarang nih sedang sibuk apa sih, Prof? Di Untar ini, Prof? Ya, kami menjalankan tugas seperti biasa ya. Hari-hari pelayanan kepada mahasiswa. Sekarang ini masih masa ujian tengah semester di mahasiswa. Kemudian para dosen sedang juga menyelesaikan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, tugas-tugas rutin yang dijalankan. Karena ini juga dalam rangkaian ulang tahun Untar ke-64 ya, jadi aktivitas cukup banyak, ada aktivitas penelitian, pengabdian masyarakat. Hari ini juga ada acara yang namanya Research Week, jadi penghargaan bagi para peneliti di Universitas Tarumanagara. Ini aktivitas-aktivitas yang kami jalankan hari-hari ini. Lagi sibuk-sibuknya ya, Prof? Ya, sibuk. Prof, ini nih ngomong-ngomong saya tuh lihat gelarnya tuh banyak sekali, panjang saya sampai bingung ngapalinnya. Dan juga tercatat berkuliah di beberapa universitas termasuk di Untar ini, Prof. Terus apa sih yang memotivasi Profesor untuk terus gemar menimba ilmu? Ya, saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang dosen itu ya sejak tahun 1998. Saya dulu profesional, kemudian beralih menjadi dosen tahun 98. Nah, setelah saya menjadi dosen, saya ingin melengkapi kedosenan saya ya. Jadi dari pendidikan S1, S2, S3, pendidikan profesi. Kemudian ada tambahan-tambahan pendidikan yang lain yang mendukung tugas-tugas saya sebagai dosen. Mengapa? Karena saya ditempatkan di banyak program studi. Memang basic saya adalah di teknik mesin, kemudian teknik industri, kemudian saya ditugaskan untuk membantu teknik sipil, kemudian juga membantu ke program manajemen di S2, S3. Jadi saya mengembangkan diri dengan berbagai macam pendidikan tambahan supaya bisa sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, karena Profesor ini kan suka kuliah, Prof. Saya mau tanya dulu, pengalaman semasa kuliah nih, masa-masa indah apa yang dirasakan di bangku kuliah tuh, Prof? Ya, yang paling indah. Ya, kalau S1 dulu saya di UGM di Jogja. Itu saya kira masa-masa kuliah yang indah ya. Karena waktu S1 masih sangat muda, temannya banyak. Meskipun belajarnya nggak terlalu bisa mengerti juga ya, karena mungkin situasi belajarnya berbeda dengan zaman sekarang. Terus kemudian yang menyenangkan lagi setelah itu sekolah S2, S3, tentu di S2, S3 temennya lebih dewasa, kemudian kemampuan secara keilmuannya juga lebih luas, lebih mendalam. Kemudian juga cita-cita untuk sampai kepada program studi yang paling studi yang paling tinggi di program dokter sudah mulai dekat. Nah, itu saya kira itu sesuatu yang sangat menarik ya untuk dijalani selama saya studi. Nah, seorang Profesor Agus nih, saya kepo nih, Prof. Pernah ngerasain stres juga nggak sih, Prof? Ngerjain tugas kuliah itu, Prof? Oh, ya, yang paling berat itu sebenarnya kuliah pada saat kita studi S1 ya. Studi S1 di mana ada banyak keterbatasan, saya sendiri juga ada banyak keterbatasan, kemampuan secara finansial kurang, kemampuan juga untuk misalnya membeli buku susah, mengakses bahan ajar tidak mudah zaman itu ya. Kalau sekarang kan internet sudah luar biasa, jurnal mudah dicari, dibaca dan seterusnya. Zaman itu memang itu yang paling berat, dan kemudian pelajaran juga paling susah, kemudian waktunya lama untuk selesainya itu yang paling paling saya rasakan menjadi satu ya semacam dalam tanda beban, tetapi itu yang membuat fondasi yang kuat untuk saat ini. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak nih, Prof, tentang perjalanan karir Prof Agus sehingga akhirnya menjadi rektor di Untar? Ya, dulu saya kerja profesional sebelum tahun 98, saya lulus itu tahun 95, kemudian saya bekerja ada di pesawat terbang, kemudian di otomotif, kemudian jadi dosen tahun 98. Nah, setelah saya menjadi dosen, saya betul-betul fokus untuk bisa menjadi seorang dosen yang profesional. Kemudian saya studi S2, studi S3. Kemudian karir saya juga di sini dibilang ya saya kira lancar ya. Lancar dari sisi karir, itu sebagai dosen profesional, naik jabatan akademik, kemudian juga sebagai struktural. Sampai sekarang ya saya masih struktural.
saya nggak struktural hanya waktu sebentar ya, sebentar sekali pada saat saya studi saja. Tapi setelah itu saya diberi kepercayaan untuk menjadi struktural, dimulai dari sekretaris program studi, setelah jurusan, dekan, kemudian juga rektor. Sekarang juga saya diberi tambahan sebagai direktur program pasca sarjana. Semua saya jalankan dengan baik dan sekira itu adalah ya kepercayaan pimpinan kepada saya pribadi di dalam menjalankan tugas sebagai seorang dosen. Juga pernah kalau nggak salah bekerja di salah satu maskapai penerbangan ya Prof? Saya dulu pernah bekerja di industri pesawat terbang itu di pembuatannya. Saya di bagian direktorat teknologi, di bagian CAD/CAM, di perancangan dan sebagainya. Tapi tidak terlalu lama, saya memang pernah bekerja di pabrik pesawat terbang. Nah, selain menjadi rektor, ada kesibukan lain nggak Prof di luar? Ya, banyak sekali kalau kesibukan ya sekarang ini. Saya selain sebagai rektor juga sebagai dosen profesional ya, melayani permintaan dari perguruan tinggi lain. Kemudian saya juga seorang peneliti. Kemudian saya juga seorang yang banyak melayani kegiatan-kegiatan sosial profesi. Sekarang saya sebagai ketua dari Badan Kejuruan Mesin, Persatuan Insinyur Mesin Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia PII. Kemudian juga saya sebagai ketua MSK, Majelis Standar Kompetensi di PPPII. Terus kemudian saya juga ketua umum dari Ikatan Dosen Katolik Indonesia, Sekjen Asmindo, Asosiasi Mebel Kerajinan Indonesia, dan banyak lagi pelayanan-pelayanan di organisasi profesi. Kemudian juga ada di dunia yang lain, dunia bisnis, konsultasi dan seterusnya, tentu saya jalankan juga. Dok, menjadi rektor ternama untuk universitas besar seperti Untar ini tentu bukan pekerjaan yang mudah tentunya ya Prof ya. Terus bagaimana Prof kiat-kiatnya? Ya, yang pertama tentu menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan penting ya, Prof? Itu paling penting. Kemudian menjaga stamina ya, stamina supaya kuat, kan pelayanan cukup banyak kesana kemari. Yang ketiga juga menambah kompetensi. Jadi setiap persoalan kan ada masing-masing ya, ada masing-masing solusinya, ada masing strateginya dan seterusnya, tentu harus menambah itu. Yang ketiga menambah teman yang banyak, jadi networking itu banyak sekali yang harus kita bangun supaya kita juga bisa bersinergi dengan teman-teman di sana. Yang keempat tentu ini masalah komitmen ya, komitmen pelayanan kita sewaktu masih punya kemampuan, punya keahlian, punya waktu ya, tentu kita harus banyak berkontribusi lah untuk masyarakat, jangan kita pakai sendiri, jadi kita lebih banyak juga melayani sosial masyarakat ya. Nah, Prof, Untar kan termasuk dalam pemeringkatan Thames Higher Education Impact Ranking 2023, Dok. Dan tercatat sebagai satu dari 3 kampus swasta terbaik di ASEAN. Ini luar biasa sekali. Bisa nggak Prof dijelaskan soal tentang ini, Prof? Ya, ini kan semua pemeringkatan ada banyak sebenarnya pemeringkatan yang bisa kita ikuti sebagai perguruan tinggi ya. Nah, ada juga pemeringkatannya secara khusus, ada pemeringkatan secara umum, misalnya kalau QS, terus kemudian ada THE itu yang umum ya. Tapi kemudian ada juga yang khusus untuk private university atau universitas swasta. Nah, universitas swasta ini kan kemudian melakukan rankingan. Nah, kita sebagai universitas swasta bisa saja mengikuti ranking-ranking yang memang disiapkan untuk kita. Nah, kami Universitas Tarumanegara mengikuti berbagai rankingan yang ada, dan ada yang masuk di posisi yang bagus, ada juga yang masih perlu diimprove. Saya kira tidak ada masalah, dan kami berusaha untuk terus meningkatkan ya apa yang memang diperlukan di dalam rankingan itu. Tapi intinya bukan rankingannya yang diperlukan, tapi bagaimana kita melakukan penjaminan mutu di perguruan tinggi masing-masing dengan SPMI, penjaminan mutu internal, memperkuat kolaborasi dengan dunia eksternal, dengan dunia industri, dunia profesi, itu yang akan meningkatkan reputasi perguruan tinggi masing-masing. Nah, saat ini jumlah mahasiswa keseluruhan di Untar tuh ada berapa banyak, Prof? Terus paling banyak di daerah juga kah ada? Dan prodi unggulan di sini ada apa? Ya, kalau jumlah mahasiswa sekarang kalau di PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, kurang lebih ada 16.000 orang. Ya tentu mungkin ada yang tidak aktif ya. Dan prodi-prodi di Universitas Tarumanegara ini kan totalnya ada 30 prodi. Di S1 kami mempunyai 16 program studi. Nah, tentu semua program studi yang ada di Universitas Tarumanegara itu ya program studi unggulan. Dan kami memang tidak terlalu khawatir dengan mahasiswa baru, karena Universitas Tarumanegara ini kan sudah tahun ini tahun 64 tahun ya, 8 bindu, dan
Universitas Tarumanegara ini mahasiswanya berasal dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Dan bahkan ada orang-orang yang memang fanatik ke Untar ya. Jadi kuliahnya sudah mungkin keturunan ketiga. Dari kakek, dari orang tua, kemudian dia sendiri. Bahkan mungkin sudah mulai ada yang cicit ya. Nah, itu kuliah di Untar, misalnya teman-teman dari daerah-daerah Pontianak, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, daerah Riau, Bangka. Nah itu memang pasarnya Untar. Selain di Jakarta ya, Jakarta Barat, Tangerang, Bekasi itu memang banyak sekali. Jadi kami tidak terlalu khawatir dengan hal-hal seperti itu karena memang ada pelanggan-pelanggan atau customer yang loyal untuk kuliah di Untar. Sudah ada marketnya ya, Prof? Sudah ada marketnya sendiri yang selalu akan market datang. setia Untar. betul. Nah, Prof, tahun 2023 ini kan program-program unggulannya apa saja, Prof, yang sedang dikerjakan terutama setelah pandemi yang cukup lama dan kegiatan perkuliahannya menjadi terkendala dulu? Ya, tahun ini kan ulang tahun Untar ke-64, kami mendeklarasikan lagi satu tagline. Kalau dulu tahun 2019 itu ulang tahun Untar ke-60, kami tagline-nya Untar untuk Indonesia, dan itu sudah kami jalankan dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah di mana-mana kami datang juga ya. Sekarang kami tambahkan dengan Untar untuk dunia. Nah inilah yang menjadi fokus dari Untar sekarang, tidak hanya nasional tapi kita juga mengarah kepada internasionalisasi. Nah, sekarang kami banyak sekali membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi di internasional, di negara-negara ASEAN, kemudian juga di Amerika, Australia, Jepang, kemudian juga ke Eropa kami berkolaborasi. Nah sekarang terlihat ya, sekarang ada beberapa mahasiswa sekarang ada kuliah di Untar, dari Jerman ada sekarang kuliah di Untar, kemudian dari Tiongkok ada, kemarin dari Malaysia, ada juga dengan teman-teman dari India, dari Filipina. Nah itu juga bagian ya kolaborasi yang kita bangun dengan teman-teman itu. Nah sekarang fokusnya memang Untar adalah internasionalisasi, bagaimana banyak mahasiswa asing kuliah di Untar dan kami juga mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, sehingga itu akan menjadi timbal balik yang menguntungkan di kedua belah pihak. Kemudian kami juga fokus untuk membangun relasi yang lebih luas dengan teman-teman di luar negeri, terutama untuk membangun joint research, joint publikasi yang levelnya di internasional, dan itu juga akan meningkatkan reputasi Untar di tingkat internasional. Nah, selama kegiatan Disnatalis ke-64 ini, Prof, kegiatan apa aja sih, Prof, yang dilakukan oleh Untar, Prof? Ya, rangkaiannya cukup banyak sebenarnya di kegiatan Disnatalis yang ke-64 ini. Dimulai dengan ada seminar nasional, seminar internasional yang sudah kita jalankan. Kemudian juga ada pertukaran mahasiswa internasional, inbound, outbound. Kemarin kami kedatangan cukup banyak mahasiswa dari asing dan kami juga mengirimkan ke luar negeri. Kemudian meningkatkan joint riset internasional, joint publikasi internasional. Kemudian rangkaian di dalam negeri sendiri, ini ada pengabdian masyarakat ya. Terus kemudian kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan. Kemudian nanti ada puncak acara hari Sabtu. Kami ada jalan sehat bersama seluruh teman-teman di sekitar Jakarta Barat dengan para mitra, itu juga dalam rangka untuk memeriahkan acara HUT Untar. Untuk program-program ke depan, Prof, apa saja yang dilakukan Untar, Prof? Ya, kami sekarang memang fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berkolaborasi dengan teman-teman dari luar negeri, kemudian meningkatkan jumlah dan kualitas dari riset internasional, publikasi internasional, kemudian juga pengabdian masyarakat internasional. Nah, kemudian kami juga ingin nanti peningkatan, kemudian akreditasi program studi di tingkat internasional. Itu yang sudah kami canangkan sekarang ya, artinya nanti dimulai kita di bulan Oktober ini sampai tahun depan, 5 tahun ke depan, rencana strategis Untar itu dirubah. Jadi tidak hanya fokus nasional, tapi kita betul-betul dekat ke arah internasionalisasi. Kemudian bagaimana Untar menjaring mahasiswa di luar Jakarta, Dok, dan di tengah persaingan PTS yang sangat menjamur? Ya, tadi saya sudah katakan memang Untar itu punya basic mahasiswa gitu ya, kota-kota atau provinsi-provinsi yang memang menjadi langganan Untar atau mereka loyal untuk studi di Untar. Itu satu yang tentu kami pelihara, kami maintain supaya itu terjadi. Kemudian berikutnya tentu kami membuat strategi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke sekolah di mana itu menjadi mitra-mitra Untar. Ada cukup banyak mitra Untar yang sudah kami kunjungi, kami kolaborasikan dengan berbagai kegiatan, apakah itu pengabdian masyarakat, pembinaan kepada siswa, mahasiswa,
kemudian juga pembinaan kepada guru, pendampingan guru, misalnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kita juga mengirimkan mahasiswa, mengirimkan dosen, kemudian bantuan-bantuan mesti seperti tes, bakat minat, kemudian research di sekolah-sekolah itu didampingi. Pendek kata, kami berusaha untuk menjalankan pendekatan kepada sekolah dengan mutual benefit ya, apalagi sekarang kan ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini juga satu hal yang sangat positif karena kami bisa datang di sekolah dengan membawa program-program MBKM yang menjadi program andalan Untar juga sekarang ini. Saat ini kan teknologi berkembang begitu pesat, Prof. Dan sebagian anak muda tuh lebih memilih untuk bekerja dibanding kuliah atau melanjutkan kuliah. Nah, melihat fenomena ini seperti apa, Prof? Saya kira kita tidak perlu khawatir karena dari dulu juga kan yang namanya studi itu terus akan terjadi ya, yang namanya sekolah di perguruan tinggi itu tidak akan bisa dihilangkan meskipun ada pilihan-pilihan yang cukup banyak. Di Indonesia sekarang ini kalau kita lihat di PD Dikti, Pengadilan Data Pendidikan Dikti, jumlah mahasiswa itu kurang lebih ada 10 juta orang. Itu yang kuliah di Indonesia saja dari pendidikan di Kemendikbudristek ya, dengan perguruan tinggi kurang lebih 4.400. Artinya peluang untuk itu masih banyak sekali. Ini masih banyak mahasiswa, anak muda kita yang belum kuliah. Belum lagi yang kuliah ke luar negeri juga cukup banyak. Artinya kalau saya tidak khawatir dengan perkembangan teknologi yang sekarang, apakah peran perguruan tinggi akan berkurang atau tidak, saya kira tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang paling penting adalah perguruan tinggi itu membangun keunggulannya, keunikannya, kemudian penjaminan mutu yang kuat, dan saya kira itu akan membuat para mahasiswa, para dosen bisa saling belajar dan memberikan bekal yang memadai untuk masuk dunia profesi yang mungkin tidak akan diperoleh kalau dia tidak studi di perguruan tinggi ya. Bisa saja dia lakukan pelatihan, kursus dan seterusnya, tapi filosofi dari hal-hal yang mendasar dari pembelajaran pendidikan interaksi itu juga tidak akan terbangun. Nah, dengan di perguruan tinggi semua itu bisa terbangun. Nah, Prof, saat ini kan banyak juga generasi milenial yang khawatir gitu, Prof, bahwa sudah kuliah dan lulus kuliah malah justru takut karena memikirkan pekerjaan, apakah saya habis setelah ini mendapatkan pekerjaan atau bagaimana, kan kuliah juga tidak menjamin langsung bisa bekerja. Nah, Untar sendiri seperti apa, Prof, menanggapi ini, Prof, fenomena ini? Ya, memang kuliah itu kan dibedakan dua. Ada kuliah yang sisi akademik, ada kuliah sisi non akademik. Jadi ada vokasi ya, artinya yang praktis dan juga pengembangan keilmuan. Nah, kalau di Untar ini kan memang jalurnya adalah jalur akademik. Jalur akademik itu bertujuan untuk meningkatkan knowledge base gitu ya, pengetahuan. Tentu tetap ada yang namanya skill, keterampilan, ada tentu attitude dan seterusnya pasti. Tapi kan fokusnya memang akademik. Nah, kalau politeknik, vokasi itu kan larinya memang keterampilan yang memang untuk bekerja langsung. Nah, saya kira tidak ada masalah ya. Teman-teman yang bekerja di yang studi di akademik maupun di vokasi sekarang diberi kesempatan yang sama dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Teman-teman yang ada di akademik juga diperkenalkan dunia profesi sejak dini. Nah, mereka kan kalau di program pemerintah dengan MBKM itu bisa 3 semester, satu setiap semesternya 20 SKS, jadi 60 SKS itu boleh belajar di luar prodinya. Nah, itu ada bisa kesempatan untuk magang, untuk research, untuk pengabdian masyarakat, untuk melakukan hal-hal yang lebih praktis gitu ya. Nah, itu kan juga saya kira bekal yang memadai untuk masuk dunia profesi. Nah, kemudian memang perguruan tinggi tidak kemudian menyiapkan mereka secara letterlek harus bekerja. Bisa saja mereka malah menghasilkan atau menciptakan pekerjaan baru atau membuat usaha baru, dan justru itu yang kita dorong. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana mencari pekerjaan, tapi mencari kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan melalui bisnis, entrepreneurship dan seterusnya. Dan itu terjadi. Anak-anak muda sekarang studi dilatih sedemikian rupa di dalam studi itu, diperkenalkan dunia profesi sejak dini. Nah, mereka kemudian mulai berbisnis. Artinya tidak ada masalah setelah mereka lulus, mereka bisa lanjutkan bisnisnya dengan yang lebih intens, lebih mendalam, pengetahuannya lebih luas, kemudian juga networknya yang lebih banyak. Itu juga akan menghasilkan sesuatu yang justru bermanfaat ya, karena dia juga mendapatkan penghasilan, tapi sekaligus dia membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Bagaimana pendapat Prof Agus soal kurikulum adaptif nih, Prof? Ya, sekarang kan kurikulum itu kalau pemerintah
larinya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, baik itu di perguruan tinggi MBKMM, kemudian kalau di sekolah dasar menengah itu kan Merdeka Belajar. Nah, memang kurikulum ini sebenarnya harapannya tidak monoton. Yang namanya kurikulum kan seperangkat sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran ini kalau dia monoton, membuat si siswa atau mahasiswa juga jadi orang yang seperti robot. Nah, sementara kan perkembangan ilmu pengetahuan itu kan dinamis. Memang kita tidak bisa merubah demikian langsung berubah terus setiap hari juga tidak bisa. Tetapi memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Makanya ada tematik yang bisa disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Misalnya pembelajaran anak-anak disesuaikan dengan tematik sekarang, perguruan tinggi juga. Kalau trennya sekarang sedang bicara tentang teknologi ini ya, dia mau harus menyesuaikan, jangan kemudian monoton. Itu saya kira ya, adaptif itu dalam rangka supaya para mahasiswa, para dosen menyesuaikan dengan keadaannya sekarang, memprediksi ke depan ada apalagi tren yang baru yang akan mewarnai dunia pekerjaan. Kemudian Prof, bagaimana Prof melihat dunia pendidikan perguruan tinggi saat ini? Apakah sudah cukup untuk bisa membangun Indonesia lebih baik ke depannya, Prof? Ya, sekali lagi itu tergantung dari yang pertama adalah keunggulan yang ingin dibangun dari suatu perguruan tinggi yang ditujukan juga nanti dengan prodinya. Yang kedua oleh para mahasiswanya sendiri. Yang ketiga tentu dengan para dosennya. Ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dulu ada ada kolaborasi itu triple helix, sekarang sudah masuk ke era pentahelix kan. Ada dunia perguruan tinggi, dunia bisnis, profesi, pemerintah, kemudian masyarakat, dan juga dunia seperti dunia media. Itu harus berkolaborasi, tidak bisa tidak pentahelix ini, dan semua harus bergerak bersama untuk membangun suatu sistem pendidikan yang kuat gitu ya. Tidak bisa mahasiswa hanya belajar textbook tanpa diberi kesempatan untuk magang industri. Jangan berharap perusahaan mendapatkan tenaga ahli, tenaga profesional kalau tidak pernah memberi kesempatan mahasiswa masuk ke sana. Atau perguruan tinggi tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang hebat kalau tidak pernah merubah kurikulum. Kalau dosennya tidak juga ikut perkembangan. Jadi semua harus bergerak bersama, tidak ada yang stuck pada posisinya merasa paling benar, nggak bisa. Semua harus bergerak. Termasuk kebijakan pemerintah juga harus mensupport. Makanya triple helix itu penting. Bukan triple helix, tapi pentahelix ya. Triple helix berubah menjadi pentahelix. Semua harus terlibat, termasuk media menyoroti misalnya perkembangan tertentu di daerah mana tidak cocok, kurang. Nah, itu kemudian juga harus difasilitasi, diangkat supaya nanti juga orang konsentrasi untuk bisa masuk ke daerah situ. Kemudian terakhir nih Prof, pesan Profesor Agus untuk seluruh sivitas akademika di Untar, Prof. Silakan. Iya, saya Agustinus sebagai rektor hari ini dan juga sebagai dosen mengajak kita semua sivitas akademika di Universitas Tarumanegara untuk pertama membangun keunggulan, keunikan yang ada di Universitas Tarumanegara. Kita punya values, kita punya nilai, integritas, profesionalisme, entrepreneurship itu akan menjadi hal yang sangat positif. Kemudian kita kembangkan menjadi satu hal yang mengerucut, yaitu berbudi pekerti yang baik, budi luhur ya. Kemudian jangan lupa bahwa perkembangan sekarang ini luar biasa, kita juga tidak boleh monoton, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Meskipun kita tidak boleh lepas dari values, dari nilai-nilai kita, tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia profesi mendatang. Yang ketiga, kita tidak hanya untuk kita sendiri belajar, tetapi ini adalah kontribusi kita untuk kehidupan yang lebih baik, baik itu di Indonesia maupun juga di internasional. Nah, bagaimana kita betul-betul bisa mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, keterampilan teknologi tepat guna yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Nah, mari kita bersama-sama menuju ke sana sehingga kita punya reputasi yang baik, kita punya legacy yang baik, sekaligus kita menjadi rujukan tempat belajar, tempat mengembangkan inovasi, kreativitas yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, Prof. Agus, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di podcast jpnn.com. Nah, Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan santai kita dengan Profesor Agus. Sampai bertemu di podcast JPNN selanjutnya. Dadah!